contoh lah nak bagi tahu, kita selalu compare pada Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Kita melihat approach mereka sebanding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka, baru-baru ni kita tewas dengan mereka last 2 years. Layaknya bermain seperti tim Eropa, Thailand, Vietnam, dan Malaysia makin tertinggal dengan perkembangan timnas Indonesia sekarang. Ya, seperti bermain layaknya tim Eropa, mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan untuk timnas Indonesia pada laga saat melawan Filipina di round kedua kemarin. Di mana timnas Indonesia mengakhiri penampilan terakhirnya di round kedua setelah tampil sukses mengalahkan Filipina 2-0 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia berhak lolos ke ajang round ketiga dan menjadi satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke babak selanjutnya. Hal ini berbanding terbalik dari tim-tim yang diunggulkan seperti Vietnam, Malaysia, hingga rajanya AFF ASEAN Thailand yang diprediksi akan lolos namun nyatanya gagal bersaing dan harus terhenti langkahnya di ruang kedua. Sedangkan timnas Indonesia sendiri langsung masuk ke dalam 18 tim yang telah lolos terlebih dahulu di round ketiga. Dari kelolosan timnas Indonesia di tiron ketiga sudah sepantasnya tim-tim ASEAN lainnya menempatkan timnas Indonesia sebagai raja ASEAN baru saat ini. Bukan hal yang sombong, namun ini menjadi kenyataan jika Piala AFF sudah tak penting lagi bagi sang Garuda. Timnas Indonesia telah membuktikan bahwa permainan kita sudah di Asia. Serta dari kebangkitan timnas Indonesia yang melesat pesat menjadi sorotan media negara tetangga saat ini. Bahkan bukan hanya ASEAN melainkan beberapa media Eropa yang menyoroti timnas Indonesia telah meningkat pesat. Pantas dari semua ini menarik untuk disimak bahwa tim-tim negara tetangga telah tertinggal dari Indonesia saat ini. Lantas bagaimanakah jalan ceritanya? Dan ini adalah jawaban cerita selengkapnya. Where Indonesia gets a big result against the Philippines 2-0 and Iraq gets a big result against Vietnam 3-1. This solidifies Indonesia qualifying into the next phase of AFC World Cup qualifiers. Ya, kita masih di bawah Vietnam dan Thailand. Mungkin itu adalah sebuah istilah yang dulu kami dengar. Namun saat ini timnas Indonesia telah berbeda. Kini berbanding terbalik jika pada beberapa waktu yang lalu timnas Indonesia dinobatkan berada di bawah level Vietnam dan Thailand. Namun saat ini sebatasnya kami bisa lah ya bersaing dengan Thailand dan berada di atas Vietnam. Karena tim Nguyen telah kita kalahkan. Dan puncaknya pada malam tadi setelah timnas Indonesia menuntaskan misinya lolos ketiga dengan mengalahkan Filipina. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sudah berada di level lebih jauh dari sebelumnya. Setelah kita tahu Vietnam, Malaysia, hingga Thailand yang baru saja gagal memperebutkan tiket lolos ke round ketiga. Untuk timnas Thailand sendiri, sejatinya mereka hampir saja lolos jika striker Singapura Iksan Fandi yang membuat Thailand gagal meraih tiket lolos ke ronde 3. Karena mereka kalah head-to-head dari Cina yang juga mengumpulkan poin yang sama yaitu 8 poin. Untuk Vietnam dan Malaysia sendiri di mana mereka tampil kurang memuaskan pada laga tersebut dan gagal lolos ke babak selanjutnya. Ya, Timnas Indonesia meneruskan tradisi wakil Asia Tenggara yang lolos ke tahun ketiga. Yang sebelumnya Timnas Thailand melakukannya pada edisi 2018 dan Timnas Vietnam juga telah melakukannya pada tahun 2022. Apa ya, dua negara tersebut gagal berbicara banyak di ronde ketiga karena finish sebagai peringkat terbawah atau juru benci klasemen. Dengan Timnas Indonesia yang baru saja menciptakan sejarah baru dengan lolos ke round ketiga. Ramai-ramai media tetangga seperti Malaysia. NST kenal dengan New Straits Times menyebut bahwa mimpi timnas Indonesia makin dekat ke Piala Dunia 2026. Sementara itu harian Metro Media ini juga ikut mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia dengan menciptakan sejarah baru di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Serta Stadium Astro menuruti peran pemain naturalisasi yang meningkat kualitas timnas Indonesia. Sedangkan dari media Vietnam sendiri, memang tidak ada kapok-kapoknya mencari gara-gara. Karena mereka menganggap pertandingan timnas Indonesia atas Filipina dicurangi dari beberapa hal karena soroti absennya VAR.
Media yang tak asing lagi Soha.vn mengatakan bahwa kemenangan timnas Indonesia atas Filipina rupanya ditanggapi dengan sinis oleh media Vietnam. Soha.vn menuliskan bahwa tim Garuda diuntungkan oleh keputusan wasit, di mana mereka menyebut wasit utama yang bertugas di Stadion Bung Karno adalah Rustam Lutfulin dari Uzbekistan. Khususnya meteran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk laga Indonesia versus Filipina tidak memiliki VAR. Tulis Soha.vn. Ya, media Nguyen itu memang tidak ada henti-hentinya nyinyir ya. Ya, untuk media Eropa sendiri, siapa yang tak tahu dengan akun ternama 433, akun terbesar untuk dunia sepak bola. Mereka ikut memposting bahwa Indonesia telah lolos ke babak selanjutnya. Dan lucunya di mana ada kata-kata Indonesia, maka disitulah Anda akan dibanjari suka dan komentar. Tak heran, maka 433 memberikan cintanya kepada Indonesia. Hal yang tak luput juga disampaikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino yang telah memberikan selamat kepada tim dari negara Asia yang telah lolos sekarang ketiga. Kalaupun juga dari akun Instagram FIFA World Cup sendiri memposting dengan menuliskan bahwa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia memiliki langkah yang cukup bagus dan lebar untuk bisa tembus bermain di Piala Dunia 2026. Hal itu telah disampaikan oleh pelatih Filipina Tom Saintfiet setelah usai pertandingan dikalahkan oleh timnas Indonesia. Gimana Tom mengatakan bahwa Indonesia adalah tim yang bisa menjadi gebrakan baru di Piala Dunia setelah melihat penampilan anak asuh Sintayong yang berlangsung di GBK. Dan mengatakan, saya sudah tahu sepak bola Asia banyak, jadi saya tahu juga tentang sepak bola Asia Tenggara. Dan saya sudah berkunjung ke negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Ada juga kualitas di Iran dan Arab Saudi. Ada banyak potensi di sepak bola Asia ini, dan mereka bisa menggebrak Piala Dunia. Ucap Tom Saintfiet seperti yang dikutip dari bola.com. Satu pemikiran dengan Tom Saintfiet. Pelatih Irak Jesus Casas pembibitan bahwa Indonesia telah jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Mereka telah berkembang dengan pesat dan Jesus Casas berharap bahwa Indonesia sangat pantas untuk loloskan ketiga dibandingkan Vietnam yang berada satu grup dengan timnas Irak di grup F dan mengatakan, saya rasa Indonesia akan lolos bersama kami, mereka harus melawan Filipina dan harus meraih kemenangan. Anggap saja kami juga menang di laga selanjutnya karena kami juga ingin menang di laga selanjutnya lawan Vietnam. Kami ingin menangi semua laga, tapi saya yakin Indonesia akan menang lawan Filipina dan melaju ke putaran ketiga bersama kami. Karena mereka layak untuk itu. Semoga saja nanti berharap kita tidak satu grup lagi, saya tak ingin melawan Indonesia. Ucap Yesuskah saya seperti yang dikutip dari Superball. Ya, dari itu semua, jelas memang Indonesia telah memiliki peningkatan yang pesat. Lihat saja dari segi pola permainan saat melawan Filipina. Timnas Indonesia sejatinya memiliki beberapa banyak peluang yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol. Paling tidak ada 4 atau 5 gol yang tercipta. Namun sayang PR masih menjadi landasan utama bagi penyerang untuk menciptakan sebuah momen agar bisa menjadi gol. Dan hal ini benar seperti apa yang dikatakan oleh Kelvin Verdonk bahwa timnas Indonesia telah bermain bagus dan seharusnya bisa mencetak 4-5 gol. Lantas dari kelulusan timnas Indonesia menuju ke putaran ketiga dengan menjadikan negara ASEAN satu-satunya negara yang berhasil lolos ke putaran ketiga. Dan hal ini membuat negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang sudah tertinggal jauh dari timnas Indonesia.